pendidikan. Istilah manajemen mempunyai konotasi dengan pengelolaan maupun administrasi. Istilah manajemen lebih sering digunakan dalam konteks pengelolaan pendidikan, seolah-olah menggantikan istilah administrasi setelah munculnya gerakan manajemen berbasis sekolah. Para ahli mengemukakan apa itu yang dimaksud dengan manajemen. Yang pertama yaitu menurut A.M. Stoner, manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Terry, manajemen adalah proses yang terinci tentang perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, menurut Hopkins, manajemen adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Yang keempat, menurut Johnson dalam metode Siddhartha, manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total mencapai tujuan. Prinsip pengelolaan dalam manajemen menurut Hikmat itu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip efisien dan efektivitas. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan efektif. Dan yang terakhir yaitu prinsip kerjasama. B. Kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Terry Hoyt. Kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kemudian menurut Young, kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang didasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Menurut Atmosu Dirjo, kepemimpinan adalah suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohnya atau mengikutinya atau yang memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Kemudian teori sifat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Kemudian sikap hubungan manusia. Yang kedua, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Yang ketiga, teori kewibawaan. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Yang kelima, teori kelompok. Kemudian syarat-syarat seorang pemimpin dalam organisasi. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, kewibawaan. Yang ketiga, kemampuan. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan autokratis. Yang kedua, kepemimpinan pseudo-demokratis. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Yang keempat, kepemimpinan demokratis. C. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan pendidikan. 1. Manajemen berasal dalam hierarki perusahaan, sedangkan kepemimpinan bekerja antar departemen. 2. Manajemen membuat perencanaan, sedangkan kepemimpinan membuat visi, misi, dan memperkuat sumber daya pekerja. 3. Manajemen mengukur atau mengevaluasi orang dengan nama mereka, kinerja saat ini, sedangkan kepemimpinan melihat dan mengevaluasi individu. Yang keempat, manajemen reaktif, sedangkan kepemimpinan proaktif. Yang kelima,
Manajemen lebih berdasarkan pada komunikasi tertulis, sedangkan kepemimpinan lebih didasarkan pada komunikasi verbal.